Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egista dengan NIM D1B12422. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transduksi sinyal, yaitu proses penting bagaimana sel menerima dan merespon sinyal dari lingkungannya. Transduksi sinyal adalah proses biologis di mana sel merespon sinyal dari luar atau ekstraseluler melalui rangkaian reaksi biokimia di dalam sel intraseluler yang akhirnya menyebabkan perubahan fungsi sel. Contohnya, saat hormon atau zat kimia menempel di permukaan sel, sel akan menanggapi dengan cara tertentu seperti membelah atau menghasilkan protein atau mengubah aktivitas metabolisme. Adapun komponen utama dalam transduksi sinyal, proses ini melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama itu sinyal atau ligand, misalnya hormon, neurotransmitter, atau growth factor. Bisa dihidrofilik, tidak masuk ke dalam sel, atau hidrofobik, masuk ke dalam sel. Yang kedua itu reseptor membran di permukaan kulit, dan reseptor intraseluler itu di dalam sitoplasma atau nukleus. Yang ketiga, molekul transduksi atau second messengers, zat kecil yang menyampaikan sinyal dari reseptor ke target di dalam sel, contoh CAMP, CA2+, IP3, dan DIG. Yang keempat, efektor dan respons seluler, enzim atau protein yang menghasilkan respons akhir seperti aktivitas gen atau perubahan metabolisme. Selanjutnya itu jenis-jenis reseptor. Ada 4 jenis utama reseptor dalam transduksi sinyal. Yang pertama itu reseptor terhubung dengan kanal ion atau ion channel ligand receptors. Contohnya, reseptor asetilkolin membuka kanal ion saat sinyal datang. Yang kedua itu reseptor yang terikat dengan protein GPCR merespons sinyal dengan menghasilkan second messenger seperti CAMP. Yang ketiga, reseptor enzim linked. Biasanya adalah reseptor tirosin kinase, contohnya seperti reseptor insulin. Yang keempat, reseptor intraseluler, berikatan dengan hormon laut lemak seperti steroid di dalam sel. Adapun contoh jalur transduksi sinyal, beberapa jalur penting dalam transduksi sinyal. Yang pertama itu jalur CAMP, dan yang kedua jalur MAPK atau ERK, dan yang ketiga jalur IP3 atau DAG. Adapun fungsi signal transduction, yang pertama itu mengatur ekspresi gen, yang kedua mengontrol siklus sel atau proliferasi atau apoptosis, yang ketiga menyelesaikan metabolisme, yang keempat respon imun, dan yang kelima itu komunikasi antar sel. Adapun gangguan pada transduksi sinyal, yang pertama itu kalau jalur sinyal terganggu bisa menimbulkan penyakit seperti yang pertama itu kanker, misalnya karena mutasi pada protein RAS. Yang kedua itu diabetes karena gangguan pada reseptor insulin, dan yang terakhir itu penyakit autoimun dan gangguan saraf. Adapun gambar transduksi sinyal dan kesimpulannya itu signal transduction adalah kunci penting dalam komunikasi antar sel dan regulasi fungsi tubuh. Pemahaman jalur sinyal ini sangat penting dalam bidang biomedis farmasi, terutama dalam pengembangan obat-obatan.